selamat pagi. Mari adik-adik silakan masuk. Pagi Bu. Baik, pelan-pelan ya. Baik adik-adik, silakan duduk. Baik Ibu, sampai di sini. Adik di sini saja ya. Sampai di sini. Oke, adik. Oke, baik. Apakah sudah nyaman posisi duduknya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke, baik adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Oke, tadi sebelum datang ke ruangan Ibu, mata pelajaran apa ya? Kalau saya dan Rini matematika, Ibu. Kalau saya dengan teman ada mata pelajaran bahasa Inggris, Ibu. Bahasa Inggris sama Matematika. ada tugas ya? Ada, Ibu. Jadi semuanya guru kalian masuk. Iya, Ibu masuk. Tadi ada kasih tugas juga. Oh baik, nanti jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Ibu. Oke baiklah, sebelum kita melanjutkan alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin Ibu bisa minta adik untuk berdoa. Teman-teman yang kita mulai kuliah, kita berdoa. Amin. Oke baik, terima kasih ya adik. Oke baiklah. Jadi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kalian mau datang ke ruangan Ibu. Jadi beberapa minggu lalu Ibu mendapatkan informasi dari wali kelas dan juga guru mata pelajaran bahwa ada beberapa siswa itu tuh mereka kayak suka sekali adanya cyberbullying, kayak membuli teman gitu lewat media sosial. Jadi Ibu ingin mengajak kalian semua datang ke ruangan Ibu. Jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok. Di sini sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Ya, Konseling ini sudah saya pernah. Oh, jadi ini pertama ya? Iya, Ibu. Pertama, Ibu. Ya, Ibu juga baru masuk kan, jadi Ibu baru bertemu kalian. Jadi mungkin Ibu harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Maria Mukhata Uko. Kalian bisa memanggil Ibu Ica. Kalau adik-adik? Baik, Ibu. Halo, Ibu dan teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Sitra Sabuna, biasa dipanggil Cantika, Ibu. Oke, halo Cantika. Halo, Cantika. Halo semua. Halo. Perkenalkan, saya Rindu Orwala. Teman-teman boleh panggil saya Rindu. Halo, Rindu. Perkenalkan, nama saya Maria, biasa dipanggil Ria. Halo Ria. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Maria Sarinoi. Ibu dan teman-teman bisa memanggil saya Nani. Halo Nani. Halo. Oke baik. Jadi di sini ada Cantika, ada siapa tadi? Rindu, ada Nani sama Ria. Oke baik. Jadi di sini adik-adik mungkin ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya kalian asal dari mana nih? Kalau Ria dari mana? Dari Flores, Ibu. Oh, Flores sebelah mana tuh? Di Momere, Ibu. Oh, di Momere. Kalau Nani? Ibu saya dari Soe. Oh, dari Soe ya. Kalau Rindu? Dan Bapak, Ibu. Rindu dari Lembata ya. Ibu pikir Rindu orang Kupang karena mukanya Kupang sekali. Oh, Lembata. Kalau Cantika? Sumber, Ibu. Oh, Cantika dari Sumba. Oke, jadi dari Momere, dari Soe, dari Lembata, dan dari Sumba. Berarti kalian ini sangat beragam ya, berbeda-beda. Iya, Ibu. Soe dingin, Ibu sekarang. Oh, dingin sekali ya Iya, Ibu. sekarang. Oke, baik adik-adik. Ibu rasa kalian sedikit loyo, capek ya. Tadi mata pelajarannya agak berat ya. Iya, Bu. Inggris tuh, Ibu. Jadi Inggris. banyak tadi konsonan kata, Ibu. Kami hafal, Ibu. Ya. Jadi bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mau, Ibu. Oke, baiklah. Berdiri semua ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu silakan adik-adik untuk saling berhadapan. Oke, sudah. Oke, sekarang tangannya seperti orang yang mau bersalaman tapi tidak bersentuhan ya, tidak bersentuhan. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin kalian menentukan siapa yang ganjil dan siapa yang genap di antara kalian. Ganjil. Oke, Ibu pastikan siapa yang genap di sini? Yang ganjil itu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Jadi di sini permainannya ganjil genap. Jadi kalau Ibu menyebutkan angka genap, si genap menangkap si ganjil. Kalau Ibu menyebutkan angka ganjil, si ganjil menangkap si genap. Oke. Sudah siap? Perlu latihan atau tidak perlu? Latihan. Oke. 1, 2, 3, 4. Fokus. Fokus. Yang jadi kalau Ibu omong 4 kan genap. Jadi saya harus Ya, yang genap tangkap si ganjil. Kalau Ibu, oke. 3, 1.
Oke, sekarang kita ini tadi latihan ya. Oke, sekarang kita fokus ya. Oke. Tangkap, bukan pukul ya adik-adik. Oke. 10 11. Adik kok bingung. Oke, sekali lagi ya. 4. Aduh, kurang fokus ya. Oke, silakan duduk. Ya Ibu. Oke, sudah semangat ya adik-adik? Sudah, Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi baik adik-adik, di sini topik kita say no to cyberbullying. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kita di sini Ibu ingin kalian agar tidak melakukan cyberbullying kepada orang lain. Jadi di sini adik-adik, di sini sifatnya kita saling terbuka ya, sehingga apa yang kalian sampaikan nanti habis nanti di sini kita berbagi cerita saja antara sama kita ya. Oke, jadi baik adik-adik di sini ada yang sudah tahu apa itu cyberbullying? Oke, baik adik Nani, dipersilahkan. Baik Ibu, kalau dari saya, menurut saya Ibu, cyberbullying itu seperti menyindir teman Ibu di media sosial. Menyindir teman di media sosial ya. Ada lagi yang lain? Memasukkan komentar-komentar negatif itu, memposting hal yang harus kepada apa Ibu? Tidak benar. Oke, baik. Jadi itu semua benar ya. Jadi dari kita komen-komen negatif, terus kita memposting hal-hal tentang orang lain yang tidak baik, foto-foto orang lain yang tidak baik, atau menyebarkan hoax itu juga termasuk cyberbullying. Menurut adik-adik, apakah itu baik atau tidak? Tidak baik, Ibu. Itu kan, jadi itu kan tidak baik, jadi tidak boleh dilakukan. Di sini mungkin adik-adik pernah bertemu yang menjadi korban, atau adik-adik sendiri pelaku atau pernah menjadi saksi. Saya pernah mengomentari orang. Aduh, sangat disayangkan ya. Yang lain? Saya juga pernah Ibu, tapi saya sindir dia Ibu karena dia yang duluan Ibu. Oh, jadi dia yang duluan. Iya Ibu, jadi saya balas Ibu. Oh, jadi Saya balas. mungkin Ibu diam sih. Oh, jadi balas nih. Iya, Yang Ibu. balas dendam nih. Sebenarnya itu tidak boleh ya, karena Iya, Ibu. tidak baik juga. Itu namanya sama saja, sama-sama pelaku cyberbullying kan sudah membalas. Atau bagaimana Ria? Saya tidak ada ini. Oh, jadi tidak pernah ya, Iya, tidak Ibu. pernah melakukan Saya cyberbullying. tidak. Wah, sangat bagus ya. Oh, sama dia ya. Oh, bagus. Jadi baik di sini adik-adik. Jadi kalau di sini kalian sudah tahu kan bahaya cyberbullying itu seperti apa. Sekarang Ibu ingin bertanya, menurut adik-adik dampak dari cyberbullying itu sendiri seperti apa? Oke, baik, rindu dulu baru Ria ya. Mungkin bisa merasa stres, atau kita merasa stres. Terus kalau Ria? Kalau itu nanti bisa buat orang tidak percaya diri menghindari diri. Saya Ibu, kalau dari saya Ibu bisa buat orang malu Ibu datang pergi ke sekolah. Terus bagaimana? Bisa untuk diri Ibu jadi orang yang tertutup. Oke, baik. Jadi yang adik-adik sampaikan tadi itu dampaknya kepada si korban nih. Pasti contoh saja kalau kita dibully secara online, secara media sosial, apalagi kan media sosial kan umum, luas kan orang-orang lihat. Jadi orang wah ini kena bully nih, kita bantu bully. Itu kan menyakitkan hati orang lain. Iya, Terus itu kalau adik-adik menjadi korban bullying, apa yang adik-adik rasakan? pastinya Ibu Sedih, sedih. lebih sedih. Marah juga bisa Ibu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa di Ibu. Ya, makanya Ibu sarankan sebaiknya tidak boleh melakukan cyberbullying ya. Iya Ibu. Oke, baik. Jadi kalian sudah tahu kan dampak bagi korban itu seperti itu. Di sini Ibu ingin menjelaskan secara luas. Jadi setelah dampak bagi korban, siapa yang tahu dampak bagi pelaku? Si pelaku cyberbullying itu akan merasa seperti apa? Siapa yang tahu? Oke, baik adik Ria. Kalau dampak bagi pelaku itu dia merasa kesenangan atau dia puas dengan apa yang dia lakukan, dan dia merasa bully itu adalah hal yang paling menyenangkan untuk dia Ibu. Jadi dia akan melakukan hal itu terus menerus karena itu menjadi dia punya kepuasan. Oke, baik. Selanjutnya, Kalau dari saya itu pastinya otomatis kan yang pelaku ini kan pasti ada orang lain juga yang tidak senang dengan dia atau Ibu. Jadi pastinya orang-orang juga pasti akan tidak senang Ibu dengan dia karena dia sudah membuli orang lain. oke, baiklah, jawaban kalian sudah benar ya. Jadi begini adik-adik,
tadi Ibu sudah sampaikan, kalian juga sudah mengutarakan dampak bagi korban, dampak bagi pelaku. Jadi di sini adik-adik contoh ya, kalau kita membuli orang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nanti kalau tidak diatasi, tidak segera diselesaikan itu kita sebagai pelaku, kita seperti yang adik Lia sampaikan, kita akan merasa menjadi orang yang hebat, yang suka membuli, sehingga kita tumbuh menjadi karakter yang seperti itu terus. Bagaimana kalau kita sudah berkeluarga, sudah ada keluarga kecil, sedangkan sikap seperti itu masih terus dikembangkan? Apakah akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Atau dampaknya sangat besar adik-adik. Jadi bagi pelaku juga itu memiliki dampak yang fatal juga. Jadi bukan hanya bagi si korban. Selanjutnya menurut adik-adik dampak bagi si saksinya apa? Kan di sini kan kalau cyber kan ada si korban, ada pelaku sama si saksi. Kalau jadi dampak dari saksi pasti adik-adik belum tahu ya? Iya, belum tahu. Oke, jadi baik adik-adik, kalau untuk umur kalian seperti ini mungkin si saksi ini bingung mau melakukan apa, apalagi kalau yang melakukan cyberbullying ini powernya lebih kuat, dia tuh berpengaruh di sekolah, jadi si saksi ini takut. Jadi si saksi ini pasti dampaknya dia kebingungan mau lapor atau tidak, lapor juga dia takut dikena bullying. Sedangkan kalau dia tidak melaporkan, dia merasa nanti kepikiran, jadi beban tersendiri untuk dia, dan dia nanti mungkin kalau dia merasa bullying itu asik juga, dia akan menjadi pelaku bullying juga. Jadi itu berbahaya. Jadi itu Ibu tegaskan itu dampak bagi si saksi. Jadi di sini Ibu ingin kalian tahu, oh iya dampak cyberbullying itu sebenarnya sangat berbahaya ya. Jadi menurut adik-adik apakah boleh dilakukan atau tidak boleh? Tidak boleh, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya di sini mungkin ada yang tahu untuk cara mencegah cyberbullying sendiri? Saya Ibu. Oke, baik. Adik Nani, Ibu persilakan. Baik Ibu, kalau dari saya ada Cara mencegah. cara mencegah itu Ibu bisa memulai dari diri sendiri Ibu, untuk tidak boleh melakukan ujaran kebencian kepada orang lain gitu kan. Oke, baik. Adik Cantika, Yang saya mungkin jangan balas dendam. Kalau misalnya kalau balas dendam terus menerus pasti kurang baik dulu tidak akan ada. oke, betul. Baik. Cara mencegah. Tidak benar dia sesuai secara skor apa ya? Oke, Terus menerus. di media sosial ya, membatasi diri ya. Oke, jadi baik adik-adik. Jadi yang kalian jawab itu sudah benar. Yang pertama jangan balas dendam, betul yang adik Cantika sampaikan, bahwa kalau kita balas dendam terus rantai untuk cyberbullying tidak habis. Jadi kalau menjadi korban, usahakan laporkan sesegera. Kalau adik-adik belum siap, laporkan ke ibu sebagai guru BK atau guru-guru lain. Silahkan laporkan ke orang tua atau orang-orang terdekat kalian yang lebih dewasa dan lebih paham. Yang kedua mungkin seperti yang adik Rindu sampaikan, bahwa gunakan media sosial secara positif atau secara sewajar-wajarnya. Jangan terlalu mengeksplor diri yang kayak hal-hal kecil juga yang tidak baik juga diposting, itu akan menjadi membawa dampak negatif untuk diri kita sendiri. Kita akan menjadi bahan bulian. Selanjutnya yang terakhir Ibu ingin kalian lindungi privasi online, privasi kalian, seperti maksudnya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diposting itu menjadi konsumsi kita sendiri, bukan konsumsi publik. Selanjutnya menjadi pengguna internet yang bijak. Jadi jangan apa-apa kalau orang posting sesuatu, orang berprestasi kita hate comment, orang jalan-jalan kita hate comment, kita iri gitu, kita langsung hate comment, itu sebenarnya tidak baik ya. Iya Ibu. Oke, baik adik-adik. Jadi mungkin hal-hal kecil itu saja yang Ibu ingin sampaikan kepada kalian. Kalian sudah paham apa itu cyberbullying, dampaknya kepada korban, pelaku, dan saksi itu seperti apa, dan juga adik-adik sudah paham ya cara mencegahnya. Iya Ibu. Oke, baiklah Ibu, sangat senang ya kalau kalian sudah paham. Selanjutnya Ibu ingin kalian menyaksikan video ini ya adik-adik. Jadi di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi adik-adik nanti bikin dalam kelompok ya adik-adik. Baik Ibu. Jadi nanti adik atau dalam kelompok atau tidak perlu, kan sangat sedikit kan adik-adik, atau menurut adik-adik tidak perlu atau bagaimana? Tidak perlu saja. Oke, jadi masing-masing saja, karena sedikit saja ya. Jadi adik Ibu akan menayangkan satu video terkait cyberbullying itu sendiri. Nanti sebentar adik-adik akan menyampaikan pendapat adik-adik. Habis itu kalian akan menyampaikan mungkin solusinya seperti ini dari video ini. Nanti adik-adik saksikan ya.
Sudah bisa? Bisa Ibu. With flexible working hours, I want to quit my 9 to 5 job. Of course they are. You can be a virtual assistant. Check out this platform and you will. Ya syukurlah kalau udah beres. Jangan lupa makan ya. Udah makan kok, Pak. Habis udah makan, nah, kamu baik aja kan di sana. Ya, baik-baik aja kok, Pak. Bapak gimana? Ya harus sehat. Kalau lagi kurang baik, makan aja sambil di rumah. Enak. Kata Bapak, paham. Oke, baik, adik-adik sudah selesai kan? Oke, baik. Jadi itulah video terkait dengan cyberbullying yang Ibu sudah berikan kepada adik-adik. Sekarang Ibu ingin adik-adik menyampaikan pendapat adik-adik masing-masing ya. Dan tadi katanya mau individu, jadi sekarang masing-masing mungkin. Tapi kalau jawabannya sama tidak apa-apa. Jadi sekarang siapa yang ingin bicara duluan, kayak apa sih sebenarnya yang terjadi dalam video ini, terus dampaknya seperti apa, dan solusi yang bisa adik-adik tawarkan untuk si siapa ini yang tadi yang kena Dinda Ibu. Oke, sekarang mulai ya. Oke, adik Cantika duluan ya. Baik Ibu, dari tadi video yang sudah saya lihat dan teman-teman lihat bersama bahwa yang tadi dalam video itu dia menjadi korban cyberbullying. Jadi dia memposting fotonya di Instagram, kemudian ada yang mengomentari dengan ejekan gandul. Padahal aslinya dia tidak seperti itu. Jadi mungkin dari saya Dinda ini mungkin yang saya pelajari dari ini ternyata dampak untuk korban cyberbullying sangat besar. Mungkin yang itu kayak bercanda atau dan sebagainya, tapi hal itu sangat berdampak bagi si korban. Dan mungkin solusi ditawarkan mungkin dari cerita ini lebih membatasi diri untuk tidak seperti dia bilang tadi kalau dia tidak boleh terlalu membuat semua hal dengan usia, kemudian dia tidak perlu untuk mendengar kata orang lain. Hingga saya
Oke, selanjutnya Adik Nani, silakan. Baik Ibu, kalau dari saya tadi seperti yang sudah saya lihat di video tadi, Dinda merupakan korban dari cyberbullying Ibu. Lalu tadi dia mendapatkan korban cyberbullying dari orang-orang yang mengomentari dia dan komentar jahat seperti Dinda merupakan perempuan yang tidak baik, gendut, dan lain sebagainya Ibu. Lalu tadi juga di akhir video Dinda juga sempat ingin bunuh diri tapi diselamatkan oleh bapaknya si Dinda. Solusi dari saya Ibu, mungkin kalau dari saya, dia tidak usah terlalu memikirkan perkataan orang lain Ibu, karena yang dia lakukan itu bukan perbuatan yang salah. Tuh dia juga seorang model Ibu, seharusnya bisa menjadi inspirasi untuk orang lain supaya bisa seperti dia Ibu. Oke, baik. Jadi sama ya. Sama Ibu kan. Oke, baik. Jadi adik-adik di sini adik-adik sudah lihat hal-hal kecil seperti Dinda ini, ternyata tekanan dari cyberbullying itu sampai membuat dia ingin bunuh diri ya. Jadi apa saja yang kita lontarkan atau kita ucapkan kepada orang lain itu kita merasa itu sebagai candaan saja, guyonan saja, kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Oh ya, yang mereka tangkap itu seperti apa yang mereka rasa, kayak oh ya saya dibully gendut nih. Mungkin kita hanya main gila, Nani gendut, padahal Nani rasanya biasa saja. Kalau Nani kan terima-terima saja, tapi kalau ada individu lain yang kalau merasa diri disebut gendut pasti langsung kayak tidak mau makan seperti Dinda tadi, itu tidak boleh ya adik-adik. Iya Ibu. Oke, baiklah adik-adik, jadi kalian sudah cukup paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ada tugas rumah yang harus kalian kerjakan. Mungkin di sini ya adik-adik, Ibu sudah print ya. Nanti adik-adik siapkan satu kertas lagi, atau menurut adik-adik ketik saja Ketik saja Ibu. ketik saja. Tapi nanti suruh di situ, atau kalau itu kurang jelas nanti Ibu kirimkan lagi ya. Baik Ibu. Oke, baik. Jadi di sini tugasnya mungkin secara umum nanti adik-adik ya untuk mengamati di sini adik-adik bagian mengamati itu perhatikan aktivitas online dari teman, keluarga ataupun orang-orang sekitar adik-adik. Terus mungkin adik-adik di sini dari detektif ya, mendeteksi apakah ada tanda-tanda cyberbullying atau tidak nih. Terus itu nanti adik-adik sebelum adik-adik menuliskan di kertas atau mengetiknya, nanti perhatikan baik-baik situasinya, apakah betul-betul cyberbullying atau bukan ya. Terus nanti Ibu minta catat semua hasil observasi adik-adik. Nanti minggu depan pertemuan yang sama baru dikumpulkan ya. Baik Ibu. Dan itu setiap hari kayak selama satu minggu ini. Ya, selama satu minggu. Jadi itu nanti catatannya banyak, catatan observasinya Ibu bisa terima dari kalian. Intinya setiap hari ada ya. Baik Ibu. Oke, baik. Jadi mungkin Ibu sudah bagi lembarnya ya. Tapi nanti kumpulnya di ruangannya Ibu kan? iya. Baik Ibu. Oke, baik. Apakah sudah paham dengan tugas ini? Paham Ibu. Oke, baiklah. Selanjutnya adik-adik, sebelum Ibu membagikan lembar kerja peserta didik, Ibu ingin menanyakan kesimpulan dari adik-adik. Apa sih yang adik-adik dapatkan selama kita proses ini? Oke, baik Rindu, Ibu silakan. Jadi dari konseling Dari bimbingan kita pada hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus untuk media sosial ini seperti berhati-hati dalam media sosial, di mana media sosial ini banyak menampilkan hal-hal yang negatif dan juga hal yang positif. Dari adanya media sosial ini, kita pun juga bisa mempelajari bahwa kita tidak perlu untuk mengekspos diri kita keseringannya diri kita, sehingga tidak ada celah dan juga dampak yang bisa terjadi pada diri kita. Baik Ibu. Oke, baik adik Ria, Ibu silakan. Nani Ibu. Oh, aduh sorry, dari Ibu pikir Ria, Nani. Oke, adik Nani. Baik Ibu, kalau dari saya dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, lalu dari video yang Ibu sudah tayangkan tadi, saya menyimpulkan bahwa kita semua ini bisa menjadi korban maupun pelaku dari cyberbullying. Tapi tergantung dari diri kita sendiri Ibu, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita beretika dalam bermedia sosial juga Ibu, di mana kita harus memikirkan perasaan orang lain, lalu
kita juga harus lebih berhati-hati dalam bermedia sosial juga Ibu, supaya tidak terjadi pelaku maupun korban dari cyberbullying Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu sangat senang ya kalian ternyata sudah paham sekali materinya, betul ya. Jadi adik-adik sudah memahami materinya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya terkait bagaimana sih pesan kalian selama mengikuti bimbingan ini. Senang Ibu. Menyenangkan Ibu. Lalu kami juga mendapatkan banyak informasi baru Ibu tentang cyberbullying, dan ternyata Ibu sangat-sangat berguna Ibu untuk kami. Oke, jadi setelah ini putuskan tidak boleh membuli orang lain ya. Iya Ibu. Boleh saling dulu ya. Oke, sekarang Ibu ingin kalian mengisi lembar kerja dulu ya, adik-adik. Ini sama yang ini. Ibu, ini isinya bagaimana Ibu? Oke, baik. Jadi lembar kerja ini adik-adik, nanti adik-adik di situ kan ada suruhan kan adik-adik. Mungkin adik-adik isi saja sesuai pemahaman adik-adik. Ibu berikan waktu 5 menit ya adik-adik. Baik Ibu. Karena ada 2 pertanyaan saja. Sudah Ibu. Wow, sangat cepat ya Nani. Oh, juga cepat ya Rindu dan Cantika. Oh, dia masih menulis. Tunggu ya. Dia masih menulis. Oke, terima kasih. Oke, tidak apa-apa. Oke, karena kalian sudah mengisi lembar kerja ini, Ibu ingin kalian mengisi evaluasi ya. Jadi, Tugas banyak. Ibu, ini kan hanya sedikit. Isinya kemana nih Ibu? Oke, baik adik-adik, di sini ada kolom ya dan tidak ya. Nanti kalau adik-adik setuju isinya ya, kalau tidak isinya tidak ya. Baik, Silakan Ibu. isi. Ibu, ini isi juga apa nih Ibu? Isi nama juga Ibu. Nama juga itu nanti isi saja ya, tidak berpengaruh pada nilai kalian. Baik Ibu. Sudah Ibu. Oke baik, terima kasih ya kalian nih. Oke baik, terima kasih adik-adik kalian. Oke, terima kasih sudah mengisi. Oke, karena tadi sepertinya Ibu sudah menanyakan kesimpulan. Ya Ibu, sudah Ibu. Oke, selanjutnya karena kita memulai dengan doa, alangkah baiknya kita menutup dengan doa ya. Baik Ibu. Oke, Cantika silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita dalam doa dan juga dalam doa memulai saya kita mengataskan berdoa. Berdoa selesai. Oke, baiklah adik-adik, terima kasih ya karena kalian sudah mengikuti proses bimbingan ini. Ibu harap apa yang kita lewati proses kita ini bisa adik-adik paham, bisa adik-adik masuk dalam otak ya, bisa lakukan juga, tidak boleh menjadi pelaku cyberbullying. Oke, baik adik-adik, hari ini ada mata pelajaran apa? Kami ada ekstrakurikuler Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Boleh kalian boleh langsung Baik Ibu. Oke. Oke. Akan keluar ya adik-adik.